Nah, hari ini kita akan mewawancarai salah satu pedagang takjil, yaitu pedagang es teler. Lokasinya ada di Jalan Suromenggolo. Yuk ikutin keseruannya. Apakah Ibu berkenan meluangkan waktu sebentar untuk kami wawancarai? Boleh, silahkan. Sudah berapa lama Ibu berjualan takjil di sini? Oh, kalau saya kebetulan saya ikut orang, saya ikut jualan takjil di sini dari puasa ke 15 biasa. Kurang lebih puasa. Menginspirasi Ibu memilih usaha takjil saat bulan Ramadan? Tentunya kalau saya kan ini jualannya es teler ya. Iya. Kalau bulan Ramadan itu biasanya orang-orang bertakjil kan cari yang segar-segar. Ya. Ya, saya rasa es teler ini cocok lah untuk orang yang mau cari takjil buat puasa. Jenis takjil apa yang paling diminati pembeli? Kalau untuk jenis takjil ya banyak macamnya ya. Tapi di sini saya memilih jualan es teler karena di sini kan di daerah sini belum ada yang jualan es teler. Jadi ini juga peluang saya untuk ya meramaikan satu banyak. Bagaimana proses pembuatan takjil sebelum dijual? Untuk proses pembuatannya kita pembuatan sendiri di rumah, masak sendiri mulai dari bahan baku dari creamer, agar-agar, biara, itu kita proses sendiri buat sendiri. Dari mana biasanya Ibu mendapatkan bahan baku? Untuk pembelian bahan baku kita juga di UMKM yang lain, di toko-toko UMKM yang lain, ya di beberapa tempat juga. Bahan baku sering mengalami kenaikan saat Ramadan. Untuk bahan baku sendiri ya memang ada beberapa yang mengalami kenaikan harga pada saat Ramadan. Bagaimana cara Ibu menyiasati agar tetap untung? Untuk bahan baku sendiri ya tetap kita cari di beberapa lapak-lapak dulu, kita cari harga yang lebih normal. Tapi yang penting untuk takaran kita nanti tetap konsisten walaupun harga bahan baku naik. Strategi apa yang Ibu gunakan agar dagangan tetap laris? Untuk strategi sendiri yang pertama kita promosi. Kita memanfaatkan sosial media untuk promosi dagangan kita, bisa lewat Instagram, Facebook, WhatsApp gitu. Juga kan di sini jalanan juga rame. Nanti orang-orang lihat, kita juga memakai banner dengan tulisan yang besar supaya orang-orang bisa melihatnya dengan jelas. Apakah ada perbedaan penjualan antara hari biasa dan akhir pekan? Untuk perbedaan tentu saja ada. Biasanya untuk mungkin hari biasa pada saat bulan Ramadan itu masih ramai, tapi untuk akhir pekan itu lebih ramai lagi jalanan. Apakah usaha takjil ini menjadi sumber penghasilan utama atau tambahan? Untuk saya sendiri karena saya ini masih ikut orang, ini menjadi sumber penghasilan tambahan saya. Dalam sehari, kira-kira berapa takjil yang bisa terjual? Dalam sehari kurang lebih bisa habis 30 cup untuk satu harinya. Jualan. Untuk tantangan sendiri ya, untuk tantangan itu tentunya ya di sini banyak penjual. Pastinya itu harus bersaing tapi secara sehat dengan penjual-penjual yang lainnya. Bagaimana persaingan dengan penjual lain di sekitar sini? Untuk persaingan sendiri karena di sekitar jalan sini yang jual es teler itu kebetulan hanya ini, jadi untuk persaingan ya kita aman lah. Menurut Ibu, apa kunci agar usaha kecil bisa bertahan? Untuk usaha kecil bisa bertahan yang penting kita mau konsisten. Jadi walaupun itu dagangannya biasanya sepi, biasanya ramai, yang penting kita tetap konsisten untuk berjualan. Apa harapan Ibu dengan usaha ini ke depannya? Harapan saya usaha ini ke depannya semoga semakin laris dan semakin banyak yang mengenal es teler di sekitar sini. Pengalaman berkesan selama berjualan takjil? Untuk pengalaman yang saya dapatkan tentunya banyak ya selama berjualan takjil. Saya bisa belajar berniaga, berinteraksi dengan orang lain, bisa mencari relasi lebih banyak lagi. Apa pesan Bapak atau Ibu untuk generasi muda yang ingin berwirausaha? Pesan saya untuk generasi muda, yang penting berani memulai dulu. Masalah gagal atau berhasilnya kita pikir nanti dulu, yang penting berani memulai. Gagal itu resiko. Kalau kamu gagal, bangkit lagi, berdiri lagi. Ya. Apa pesan
menurut Bapak atau Ibu, apa makna Ramadan bagi pedagang takjil? Maknanya tentunya banyak sekali ya untuk pedagang takjil di bulan Ramadan. Karena kan pada saat bertakjil itu kan banyak yang mencari jangan-jangan tentunya bisa memajukan ekonomi untuk pedagang-pedagang takjil di bulan Ramadan. Apa doa atau harapan Ibu untuk pelanggan yang membeli dagangan di sini? Harapan saya pelanggan saya bisa puas dengan dagangan saya ini dan mereka bisa suka, lalu mungkin konsisten mereka bisa kembali lagi beli di sini. Ya, terima kasih.